Pola pengasuhan selanjutnya yaitu pengasuhan otoritatif. Apa itu pengasuhan otoritatif? Yaitu pola pengasuhan yang seimbang antara kontrol dan kehangatan. Orang tua menetapkan aturan yang jelas, namun tetap responsif terhadap kebutuhan anak. Fokus pada komunikasi dua arah dan pemberian alasan di balik aturan, serta anak diberikan ruang untuk mandiri dalam batasan yang wajar. Adapun karakteristik pengasuhan otoritatif adalah adanya aturan dan harapan yang jelas. Dukungan emosional yang tinggi dari orang tua akan sangat membantu kepada anak kita. Keterbukaan terhadap diskusi, pemberian pilihan pada anak sesuai usianya, serta konsekuensi diterapkan secara konsisten namun adil, sehingga kekuatan karakter anak semakin kuat. Manfaat dari pengasuhan otoritatif adalah anak lebih mandiri dan percaya diri, memiliki keterampilan sosial, memiliki pengelolaan emosi yang sehat, prestasi akademik yang cenderung lebih tinggi, serta resiko perilaku bermasalah lebih rendah, sehingga anak semakin kuat dalam kebermasyarakatan mereka. Adapun kelebihan pengasuhan otoritatif itu menumbuhkan hubungan yang hangat antara orang tua dan anak, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab pada anak, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan membantu anak belajar menghormati aturan tanpa merasa ditekan, dan ini akan sangat membantu anak di masyarakat. Adapun komponen penting dalam pengasuhan otoritatif yaitu kontrol yang wajar, di mana aturan tegas tapi fleksibel. Responsivitas tinggi, peka terhadap kebutuhan emosional anak. Komunikasi terbuka, di mana anak diajak berdiskusi bukan hanya diperintah. Dan pastinya dukungan terhadap kemandirian itu akan memberikan kesempatan anak mengambil keputusan sendiri. Bagaimana cara menerapkan pengasuhan otoritatif? Yang pertama, tetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Berikan alasan atas setiap aturan, dengarkan pendapat dan perasaan anak, berikan pilihan yang sesuai usia mereka, terapkan konsekuensi logis tanpa hukuman keras, tunjukkan cinta tanpa syarat, dan jadilah contoh perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tanpa itu mereka akan menjadi lebih kuat. Nah, itulah pengasuhan otoritatif yang akan mendorong perkembangan optimal anak usia dan keseimbangan di antara kehidupan anak-anak. Terima kasih. Halo Ayah, Bunda. Kali ini kita akan membahas tentang bermacam-macam pola asuh yang cukup menarik. Salah satunya adalah pola asuh otoriter. Bersama saya Mumu Nurbadia. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang kebalikan dari pola asuh demokratis. Pada pola asuh ini, orang tua menetapkan standar yang harus dipatuhi anak tanpa boleh ditawar dan seringkali disertai dengan ancaman. Pola ini menekankan kontrol penuh dari orang tua terhadap anak dengan tujuan untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Menurut Bamrin dalam buku yang dikutip oleh Santrop pada tahun 2002, pola asuh otoriter adalah bentuk pola asuh di mana anak dituntut untuk patuh dan tunduk pada semua perintah orang tua dengan aturan yang ketat tanpa diberi kesempatan untuk bertanya atau berpendapat, serta orang tua bersikap keras atau tidak fleksibel. Hal ini juga ditegaskan oleh Dario yang menyatakan bahwa pola asuh otoriter bersifat sentral, artinya semua ucapan dan kehendak orang tua dijadikan aturan yang wajib ditaati oleh anak. Bahkan, untuk memastikan anak taat, orang tua tidak ragu untuk memberikan hukuman yang keras. Ciri pola asuh otoriter. Pola asuh yang satu ini ditandai dengan sikap orang tua yang suka memaksa dan menghukum anak. Dalam pola ini, komunikasi antara orang tua dan anak sangatlah minim. Orang tua bersikap keras, kaku,
tidak membuka ruang untuk berdiskusi. Anak-anak diharapkan untuk selalu patuh tanpa boleh mempertanyakan atau berdiskusi tentang keputusan yang diambil orang tua. Dampak negatif pola asuh otoriter. Pola asuh yang keras dan kaku membawa berbagai dampak negatif pada anak. Anak menjadi minder, mudah gugup, dan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Anak juga mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya diri dan mengambil inisiatif. Bahkan, tidak jarang anak yang terlalu ditekan di rumah justru cenderung memberontak saat berada di luar lingkungan keluarga. Selain dampak negatif dari pola asuh otoriter, ada dampak positifnya. Meskipun pola asuh yang keras memiliki resiko, jika dilakukan dengan bijak, tetap ada dampak positif yang bisa diperoleh. Anak menjadi lebih disiplin, terutama dalam menjalankan ibadah dan menjaga sopan santun. Anak juga terbiasa menaati aturan yang berlaku, baik di rumah maupun di lingkungan sosial. Selain itu, pola asuh ini dapat membantu anak menjadi lebih terarah dalam kehidupannya, asalkan orang tua tetap mengembangkannya dengan kasih sayang dan komunikasi yang baik. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa pola asuh otoriter memiliki dua sisi. Di satu sisi, pola ini dapat menumbuhkan kedisiplinan, sopan santun, serta kebiasaan menaati aturan pada anak. Namun di sisi lain, pola ini juga membawa resiko seperti membuat anak menjadi minder, gugup, dan sulit percaya diri. Oleh karena itu, pola asuh otoriter harus diterapkan dengan bijaksana, tetap mengutamakan komunikasi dan kasih sayang agar dampak positifnya lebih dominan dan perkembangan anak tetap optimal. Selanjutnya, kita akan membahas pola asuh gentle parenting. Apa yang dimaksud gentle parenting? Gentle parenting adalah pola pengasuhan yang lembut serta mengandalkan empati, pengertian, dan rasa hormat terhadap anak dengan tetap menerapkan batasan-batasan. Menurut Adam Smith, pola asuh gentle parenting berfokus pada membangun koneksi, memiliki empati terhadap apa yang dirasakan anak-anak, dan disiplin penuh perhatian dengan fokus pada pengajaran dan bimbingan, serta menerapkan batasan yang sesuai dengan usia anak. Dalam gentle parenting, orang tua tetap perlu memberikan aturan dan batasan yang jelas dengan penyampaian yang baik. Gentle parenting dianggap bisa membantu perkembangan emosional anak agar anak lebih bahagia, percaya diri, bahkan mandiri. Berikut merupakan manfaat dan kelebihan gentle parenting. Yang pertama, yakni anak belajar berempati, kemudian terjadinya hubungan positif antar anak dan orang tua, kemudian anak belajar mengontrol emosi, kemudian menjadi upaya motivasi untuk anak, kemudian anak memiliki kemampuan emosional yang baik, dan orang tua menjadi lebih berkembang. 4. Komponen penting gentle parenting. Gentle parenting memiliki 4 komponen utama untuk menumbuhkan anak-anak menjadi orang dewasa yang penuh kasih sayang, bahagia, mandiri, dan percaya diri. Komponen-komponen tersebut diantaranya, yang pertama, memahami anak secara keseluruhan. Yang kedua, tunjukkan empati kepada anak. Yang ketiga, memberi dan menerima rasa hormat. Yang keempat, tetapkan batasan yang sehat. Lalu, seperti apa sih pola asuh gentle parenting? Ada beberapa poin, diantaranya, yang pertama, fokus pada proses, bukan hasil akhir semata. Yang kedua, terima kesalahan sebagai peluang untuk berkembang. Yang ketiga, buatlah tujuan yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, tetap fokus secara positif. Yang kelima,
Berikan waktu bermain yang membantu anak belajar memecahkan masalah dan mengatur emosinya. Yang keenam, mendorong kemandirian dengan menyajikan kegiatan-kegiatan baru untuk melakukan yang terbaik dan membiarkan anak mengambil keputusan tentang apa yang disukai dan tidak disukai.